Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradayan Putranta Santosa dari kelas 12 MIPA 3 absen 22. Di sini saya akan menjelaskan kabinet dari Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk sebagai pengganti kabinet Ali Sastroamidjojo I yang sebelumnya telah menyerahkan mandatnya kepada presiden. Awalnya Burhanuddin menolak permintaan Muhammad Hatta lantaran ia merasa tidak siap untuk menghadapi permasalahan yang saat itu sedang melanda, masalah ekonomi, ketahanan, dan keamanan. Namun, usulan dari Muhammad Hatta ini diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat Mahesyumi. Dengan perasaan ragu yang dirasakan, Burhanuddin pun akhirnya bersedia menerima amanat dari Muhammad Hatta. Dan pada tanggal 12 Agustus 1955 resmi dibentuk Kabinet Burhanuddin Harahap. Susunan dari Kabinet Burhanuddin ini antara lain Menteri Luar Negeri Ida Anak Agung Gede Agung, Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo, Menteri Pertahanan Burhanuddin Harahap, Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata, Menteri Penerangan Syamsuddin Sultan Makmur, Menteri Keuangan Sumitro Jojo Hadikusumo, Menteri Perekonomian I.J. Kasimo, Menteri Pertanian Muhammad Sarjan, Menteri Perhubungan Halao, Menteri Muda Perhubungan Asrarudin, Menteri Pekerja Umum Panji Surwoso, Menteri Perburuan Iskandar Tejakusumana, Menteri Sosial Sudibjo, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan R.M. Suwandi, Menteri Agama Muhammad Ilyas, Menteri Kesehatan J. Leimena, Menteri Agraria Gunawan, dan Menteri Negara ada 3, itu adalah Abdul Hakim Sutomo dan Gumala Ajaib Nur. Masuk ke program kerja dari Kabinet Burhanuddin Harahap itu antara lain ada mengembalikan kewibawaan Gejas moral pemerintah, contohnya kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru. Yang ketiga, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. Yang keempat, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Yang kelima, memberantas korupsi. Yang keenam, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia. Yang ketujuh, memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Oke, dan saya akan menjelaskan lagi pencapaian dari kabinet ini. Antara lain tuh, pertama, berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstitusional secara demokratis pada tanggal 29 September 1955. Yang kedua, ada pembubaran Uni Indonesia Belanda yang disetujui Sultan Hamid II selaku Ketua Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, pemberantasan korupsi sehingga puluhan pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut banyak ditangkap oleh polisi militer. Yang keempat, terkabulnya tuntutan Aceh untuk jadi provinsi terpisah dari Sumatera bagian utara. Yang kelima, terakhir itu berdirinya USU di Aceh dan Sumut sebagai lembaga pendidikan. Pada akhirnya Kabinet Burhanuddin ini resmi bubar pada tanggal 3 Maret 1956 karena tugas-tugasnya yang telah tercapai dan selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.